Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya, perjalanan 4 pemuda di dalam gua, dan saat keluar dia tidak akan bisa kembali lagi untuk mengambil emas. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana agar 4 pemuda ini masih bisa mendapatkan emas dari dalam gua walaupun dia tidak akan bisa masuk lagi dalam gua. Saya namakan ini adalah amal jariah. Sebab kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluha illa min salasin. Sesungguhnya kita anak cucu Adam ketika sudah wafat, ketika sudah kita meninggalkan dunia ini, maka terputuslah amal-amal kita. Lalu bagaimana kita membandingkan dengan amalan-amalan ibadah kita dengan umat-umat terdahulu? Umat-umat terdahulu itu hidupnya beribadah sampai ratusan tahun, sedangkan umat Rasulullah Muhammad SAW itu hanya sampai 50, 60, 70, mungkin ketika ada yang diberikan bonus 80, 90, tapi itu jarang lagi saat ini. Nah, bagaimana dengan kita umat Rasulullah Muhammad SAW yang mempunyai usia yang sangat singkat? Spesial bagi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada amal yang tidak terputus walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah di peristirahatan kita di alam kubur. Salat kita misalkan, ibadah-ibadah kita yang lain, ketika kita tidak melakukannya lagi, maka tidak akan bisa mendapatkan pahalanya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluha. Anak cucu Adam ketika sudah wafat, maka terputuslah segala amalnya, seperti salat kita. Jika tidak melaksanakan lagi sholat, maka tidak mengalir lagi amalan ibadah sholat kita dan ibadah puasa kita. Ketika kita tidak bisa puasa lagi, ketika kita sudah wafat dan tidak puasa lagi, maka terputus, tidak bisa lagi mendapatkan pahala puasa. Tetapi ada 3 amalan yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW yang tidak akan terputus. Illa min salasin, kecuali ada 3 amalan. Yang manakah itu? Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membantu pembangunan masjid, seperti membantu pembangunan pesantren, menafkahi anak yatim. Selama masjid ini digunakan orang untuk beribadah, misalkan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, walaupun kita sudah diperistirahatan di alam kubur, selama masjid ini digunakan orang untuk beribadah, selama masjid ini digunakan untuk beribadah, maka selama itu amalan ibadah kita akan terus mengalir tanpa mengurangi pahala orang yang salat jamaah di masjid itu. Begitupun membangun pesantren, membantu pembangunan pesantren, menyumbang 1, 2, 3, 10 sak semen misalkan di pesantren. Selama pesantren itu digunakan oleh santri untuk belajar, maka selama itu kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah diberi istirahat kita di alam kubur. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan sedikit pun waktu orang-orang yang saat ini di alam kubur untuk kembali ke bumi ini, untuk kembali ke dunia ini, yang pertama dia akan lakukan adalah menafkahkan hartanya. Bagaimana kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hidup bernapas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki harta kita. Bagaimana dengan harta kita? Bagaimana dengan kekuatan kita? Bagaimana dengan kesehatan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat ini kita diberikan harta, gunakan harta kita untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah. Semoga di alam kubur nanti akan terus mengalir, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren, membantu pembangunan yang lainnya yang bisa bermanfaat kepada sesama, maka itu akan terus mengalir pahalanya walaupun kita di alam kubur. Terus yang kedua, au ilman yuntafa'u bih, mempunyai ilmu yang bermanfaat, mempunyai ilmu yang disampaikan, yang diajarkan kepada orang-orang yang bermanfaat, itu akan terus mengalir. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan, dan itu bisa berguna bagi sesama, maka itu akan terus mengalir walaupun kita di alam kubur, maka itu akan terus mengalir selama orang itu melakukan kebaikan. Karena apa yang kita ucapkan, disebabkan karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, maka selama orang itu melakukan kebaikannya, maka itu akan terus mengalir kepada diri kita. Saat ini begitu mudah sahabat-sahabat.
ada media sosial, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka itu begitu mudah saat ini. Dan bukan hanya orang yang menyampaikan, orang yang share juga itu bisa dapat pahala. Nah, disinilah saya berinisiatif untuk buat halaman Facebook ini. Bagaimana walaupun nantinya 10, 20, 30 tahun yang akan datang, walaupun saya sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah di alam kubur, saya sangat menginginkan hal ini. Ilmu yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat kepada sesama. Bukan hanya yang menyampaikan sahabat-sahabatku semua yang mendengarkan, yang menyaksikan video ini lalu membagikan, men-share kepada teman-teman, men-share di media sosial, men-share di beranda, men-share di grup. Itu sahabat-sahabatku akan mendapatkan pahala. Begitupun sahabat-sahabatku yang men-share di media sosial hal-hal yang buruk, maka itu juga akan jariyah, dosa jariyah. Nah, seperti inilah sahabat-sahabatku. Jangan sungkan, jangan segan-segan untuk membagikan ilmu-ilmu yang dibagikan oleh ustaz-ustaz, karena sekarang sudah ada YouTube, begitu banyak video-video yang sudah di-upload yang bisa bermanfaat bagi sesama. Maka itulah yang menjadi amal jariah buat sahabat-sahabat. Walaupun sahabat-sahabatku tidak menyampaikan ilmu itu, tidak menyampaikan secara lisan, tetapi menyampaikan lewat media sosial, share ke grup, share ke beranda, itu bisa mendapatkan pahala sahabat-sahabatku. Walaupun sahabatku nanti sudah ada di alam kubur, ketika sahabatku membagikan, men-share video itu dan orang menonton, maka sahabatku mendapatkan pahalanya sampai di alam kubur nanti. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah awaladun sholih, mempunyai anak yang soleh, yad'ulahu, yang selalu mendoakan orang tuanya. Walaupun di alam kubur nanti orang tuanya masih akan selalu mendapatkan pahala dari kerja keras orang tuanya mendidik anaknya, membimbing anaknya menjadi anak yang soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, akan terus mengalir pahala orang tua itu karena doa anaknya. Bagi sahabat-sahabatku yang orang tuanya sudah di alam kubur, marilah kita rajin-rajin mendoakan, insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir kepada orang tua kita. Kita kirimkan doa keselamatan, kita kirimkan kebaikan, kita keluarkan harta kita di jalan Allah dengan meniatkan untuk amal ibadahnya disampaikan kepada orang tua kita, maka insya Allah itu akan sampai. Semoga kita semua termasuk orang yang rajin-rajin, orang yang melakukan amal soleh, amal jariah, amal yang terus mengalir walaupun kita sudah di alam